sulit saya jelaskan kenapa saya bisa jatuh cinta kepada tari trompong, tapi ya begitulah ungkapan ekspresi saya saat ini itu lebih terfokus kepada tari trompong itu sendiri. Tarian trompong bagi saya merupakan sebuah tantangan. Kenapa? Karena memerlukan konsen yang begitu mendalam, di samping mengingat gerakan dan juga bermain gamelan. Tarian trompong juga melambangkan sebuah imajinasi, kegembiraan menarikan trompong, bagaimana suasana hati itu adalah saat gembira. Kalau zaman dahulu, orang-orang menari itu sangat kuat. Bisa dibilang kalau kebiar duduk, itu basicnya seperti ini. Dia seperti ini, saya diajarkan duduk seperti ini, diam, bisa sampai dalam waktu setengah jam, hanya untuk diam dalam posisi seperti ini. Ya, karena menari kebiar, kuncinya adalah ini. Jadinya kuda-kuda kaki itu harus kuat dalam menari kebiar, biar bisa seperti ini dia. Ya, ini harus kuat ini. Jadi basic pertama adalah ini. Saya belajar dari banyak guru. Namun dari sekian guru itu tetap nanti saya mengambil jati diri saya gitu loh. Itu tidak bisa dipatok hanya pada satu guru. Karena untuk menemukan jati diri biar bisa menarinya nyaman, biar bisa bahagia, happy, itu memerlukan waktu yang sangat lama. Semakin sering menari, jadi semakin tahu di mana letak kekurangan yang harus diperbaiki setiap menari, itu saja. Setiap kebudayaan Bali itu ada unsur seni tari, seni tabuh, seni ukir, dan seni lukis. Itu tidak bisa lepas dari yang namanya sebuah taksu. Sebagian orang, bahkan kebanyakan orang Hindu, mempercayai taksu itu merupakan sebuah kekuatan spiritual. Tapi di seorang akademisi juga pernah mengatakan kepada saya, taksu itu dapat diartikan sebagai sebuah landasan atau pedoman untuk mencapai sebuah kualitas yang bermutu, seperti itu. Taksu itu tidak bisa dicari dengan uang, hanya dengan sebuah keikhlasan. Kalau berbicara apakah mempunyai sebuah taksu, saya sendiri tidak bisa menjawab hal itu karena orang lainlah yang menilai saya, melihat saya, bagaimana saya menari, dan orang lain pula yang dapat melihat dan merasakan itu. Keterkaitan antara agama dan kesenian di Bali pada umumnya sangatlah erat. Tidak bisa dipisahkan karena setiap ada upacara agama harus didukung dengan kesenian. Jika ada kesenian, juga ada unsur agama. Unsur agama di sini adalah unsur pemberkatan, seperti itu dia. Karena di Bali, setiap upacara tersebut, walaupun dalam skala kecil maupun besar, unsur kesenian itu tetap ada. Kita bilang dalam skala kecil, kesenian. Yang mengiringi sebuah upacara adat itu agama itu adalah kekidung. Itu adalah merupakan seni suara. Itu hal yang paling kecil. Kemudian dalam upacara agama yang tingkatannya lebih besar, itu sudah menghadirkan iringan gamelan. Daging yang lebih tingkatannya lebih besar, itu sudah ada pengiringan lengkap seperti gamelan, dalang, topeng, itu sudah mengiringi. Jadi keterkaitan antara kesenian dan agama di Bali khususnya itu tidak bisa dilepas. Berbicara mengenai tari Bali, di Bali khususnya itu ada banyak jenis tari Bali.
Karena di Bali itu mengenal sistem ada tari wali, tari bale-balehan, dan tari wali. Yang orang-orang datang ke Bali sering melihat pertunjukan itu adalah tari bale-balehan yang dimana diperuntukkan hanya untuk acara pariwisata, untuk pertunjukan, untuk menghibur wisatawan yang datang ke Bali. Namun di samping itu, di balik itu ada yang tidak diketahui, seperti misalnya ada pas upacara adat. Itu pementasannya beda dengan apa yang mereka saksikan di atas panggung reguler pada umumnya, karena dalam tari wali itu hanya khusus ditarikan pada saat upacara-upacara keagamaan. Itu seperti ada tari topeng, itu untuk pelengkap upacara. Kemudian ada tari baris, tari rejang, itu yang merupakan gambaran sebuah ungkapan rasa syukur. Kemudian kita mengenal dalam tari wali itu ada tari baris. Berbicara tari baris itu kita memiliki banyak jenis tari baris. Namun yang dilihat dalam sebuah pertunjukan untuk pariwisata itu hanya satu, yaitu tari baris tunggal yang melambangkan sebagai seorang kesatria. Seperti halnya ngayah, itu ada baris jago, baris bajra, baris tameng yang boleh dipentaskan untuk umum untuk konsumsi pariwisata, yaitu umumnya dipakai tari baris tunggal. Dan kemudian orang-orang wisatawan juga menyaksikan tarian legong. Tarian legong itu pada umumnya mengambil lakon cerita rakyat. Kalau yang dipertunjukkan reguler setiap minggu atau setiap harinya yang ada di Peliatan maupun di Ubud itu mengambil lakon Prabu Lasem, Prabu Kediri, yang dimana menceritakan era kerajaan dahulu. Namun ada beberapa tari legong yang tidak bisa dipentaskan untuk konsumsi publik, yaitu seperti tari Sanghyang, itu termasuk tari legong. Ada Sanghyang Dedari, ada Sanghyang yang ada di Bono, itu bersifat sakral, tidak bisa dikonsumsi untuk publik seperti itu. Kemudian untuk tari trompong, oleg, tambu lilingan itu sebagai konsumsi pariwisata juga boleh, dan umumnya itu diperuntukkan untuk upacara ngayah juga bisa. Saya juga menarikan sebuah tarian wanita, yaitu tari legong. Karena setahu saya dulu memang ada penari laki yang menarikan tari legong. Wanita lebih gemulai daripada pria, jadi otomatis sang guru itu lebih memilih wanita untuk menarikan tari legong. Karena tari legong itu kan harus mempunyai sebuah kelenturan gitu, dan menyerupai yang ayu seperti itu. Dan kenapa saya menarikan sebuah legong, itu merupakan sebuah usaha pelestarian. Dan kami di Balerung State yang mengajari adalah anak Agung Kedalam sudah merintis legong cowok. Dalam artian itu merupakan sebuah usaha pelestarian, berusaha merekonstruksi yang dulu yang sudah pernah hilang, itu kita bangkitkan lagi. Seperti itu.
Yang saya bayangkan dan yang saya harapkan untuk 20-30 tahun ke depannya, saya harap nanti saya bisa membagi ilmu saya kepada generasi-generasi penerus saya, dan saya harap juga nanti bahkan anak saya nanti ikut melestarikan seni tari Bali itu sendiri, dengan tentu tanpa adanya sebuah paksaan. Karena kalau dengan sebuah paksaan hasilnya kurang bagus. Jadi 20 atau 30 tahun ke depan harapan saya bisa melatih anak-anak, melatih orang-orang di sekitar untuk terjun langsung melestarikan kesenian tari Bali itu sendiri. Ya mungkin nanti ke depannya bisa membuat sebuah sanggar atau tempat-tempat latihan khusus seperti itu. Sinar